Hasan Basri hafizahullah taala. Dan sekarang hadis yang ke-29. Silakan ya Mustar. Itu. Nah. Mana yang muda-muda nggak semangat? Ya, silakan, Pak. An. Wa innahu la yasirun ala man yasaru Allahu tabaraka wa ta'ala alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Qimus shalah wa tu'ti zakat wa tasumu ramadan wa hujjul baita. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah wa shadaqatu tudfi'u ni'ata kama tudfi'u al-ma'un nar. Wa salatu rajuli fi jawfil laili tsumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun hatta balagha ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka min fi ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zilwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam wa amudihi as-shalah wa zilwatu sanamihi al-jihad. Tsumma qala ala akhbiruka bimilaki dzalika khair kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu akhaduna bima yatakallamu bima natakallamu bi qala takilatka ya ummuka ya Mu'ad wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ala manakhirihim ila haso. Nah, Abu Dawud ya? Enggak, At-Tirmidzi. Ya. Ya, asanta, masyaallah. Ada lagi? Ya. Sabi wa isrun. Nah.
Wal ismu ya, panjang pendeknya perhatikan ya. Dari mi haka bukan haka, panjang pendek. Ada lagi? Habis. Ya, kita masuk hadis yang ke-29. Ini hadis lumayan panjang ya. Hadis tentang jalan ke surga dan pintu-pintu kebaikan. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Mu'adz berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin, kabarkan kepadaku dengan satu amal, yudkhilunil jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga. Yudkhiluniyal jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nari, dan menjauhkanku dari neraka. Mana lebih hebat? Memasukkan ke surga atau menjauhkan dari neraka? Surga ya. Apa? Yang betul menjauhkanku dari neraka. Kenapa lebih hebat menjauhkan dari neraka? Kalau jauh dari neraka pasti masuk surga. Kalau masuk surga belum tentu jauh dari neraka. Ya kan? Ada nggak orang masuk surga tapi masuk neraka dulu? Ada. Nah, lebih maksimal mana? Jauh dari neraka. Itu nggak masuk neraka. Masuk surga langsung. Lebih hebat yang kedua ya. Dijauhkan dari neraka. Jadi kalau antum berdoa, minta dihindarkan dari neraka. Lebih hebat. Terus kalau minta, ya tetap minta surga yang paling tinggi, Firdaus. Ya, minta, tapi jangan minta doang, minta sambil usaha ya. Kalau minta tanpa usaha itu ngayal namanya. Harus berusaha maksimal. Jadi ini pertanyaan luar biasa ya. Pertanyaan luar biasa. Kan banyak orang punya permintaan macam-macam kan. Kalau kita nyuruh orang lain, mintalah. Kalau yang nyuruh itu presiden, duitnya banyak, wewenangnya banyak, mintalah. Gubernur suruh minta kalian, minta apa kebanyakan? Ya minta duit ya. Minta proyek, minta anggaran, minta fasilitas duniawi. Tapi jarang orang minta masuk surga, bebas neraka. Ini Rasulullah pernah ngetes anak kecil. Umar bin Abi Salni, minta padaku. Anak kecil disuruh minta. Kalau anak kecil zaman kita minta apa?
HP, belum punya HP. Kalau udah punya HP, minta motor. Udah punya motor, minta mobil. Udah punya mobil, minta pesawat. Dunia. Anak kecil di zaman Nabi minta apa? Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu di surga. Masya Allah. Luar biasa. Awa ghaira dalik, atau yang lain. Ditawari masih yang lain minta dunia. Huwadaka ya Rasul. Itu saja wahai Rasulullah. Nah, itulah perbedaan cita-cita ya. Maka ini Mu'ad bertanya, minta kepada Rasulullah amal yang bisa menjauhkan dari neraka. Kata Rasulullah, Pak, laqad sa'alta an azim. Kamu telah bertanya tentang hal besar. Besar sekali ya. Dunia nggak ada apa-apanya. Kebanyakan orang minta dunia nggak ada apa-apanya sama sekali. Coba antum tanya tes ya, ngetes istri antum. Coba mintalah. Minta apa? Dunia lagi, dunia lagi. Aku ingin mendampingimu di surga. Ya berarti aku juga masuk surga dong. Iya, pokoknya kita berdoa sama-sama masuk surga. Nggak minta yang lain, nggak minta yang lain. Masya Allah. Itu punya istri kayak gitu pelihara ya, jangan dikubur kalau belum meninggal. Udah langka itu kalau istri begitu ya, udah langka. Disuruh minta apa nggak mau kecuali minta mendampingimu di surga. Laqad sa'alta an azimin. Kamu telah bertanya perkara besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Tapi dia mudah. Walaupun besar dia mudah. Tapi atas siapa? Atas orang yang Allah mudahkan. Karena la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan mudah. Yassarahullahu azza wa jalla tabaraka wa ta'ala alaihi. Jadi kalau Allah mudahkan mudah. Jadi kuncinya berarti apa? Minta sama Allah kalau gitu. Antum nggak bakal bisa kalau nggak dibantu Allah. Gimana caranya? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Kamu beribadah pada Allah tidak menyekutukannya dengan apapun. Berarti tauhid. Kunci pertama tauhid. Kamu bertauhid, insya Allah masuk surga, bebas neraka. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tuqiz zakat, tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, tunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan haji ke rumah Allah, Ka'bah. Kan ini kalau diringkas namanya apa? Rukun Islam. Berarti memang kunci masuk surga, bebas neraka apa? Menjalankan syariat Islam berupa rukun Islam itu minimal. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih memberikan himbauan, ala adulluka, ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu kepada pintu-pintu kebaikan? Itu sudah cara syarat masuk surga. Tapi Nabi masih tambahkan pintu-pintu kebaikan, tambahan. As-saumu junnah, puasa perisai dari api neraka. Jadi kalau mau terhindar dari neraka, banyak-banyak puasa. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'u naro. Dan sedekah itu menghapuskan atau memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Apa yang mati? Sebagaimana air memadamkan api. Ya, sebagaimana air memadamkan api.
Jadi sedekah seperti air ya, yang memadamkan kesalahan. Kesalahan seperti api, membakar di neraka. Dipadamkan dengan apa? Sedekah. Makanya Nabi juga pernah bilang, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarkan dirimu dari neraka meskipun hanya sekedar dengan separuh kurma. Sedekah itu. Sedekah ya. Memadamkan api neraka. Wassalatu rajuli min jawfil laili. Kemudian pintu kebaikan berikutnya, salat seseorang di tengah malam. Salat malam, tahajud. Tahajud atau enggak tahajud? Yang penting qiyamul lail. Apa maksudnya tahajud? Salat yang dilakukan setelah tidur. Kalau enggak tidur duluan, ya udah salat malam. Sama saja salat malam. Bedanya kalau setelah tidur dilakukan di akhir malam lebih utama dari segi waktunya. Tapi kalau bangun tidur malah ngantuk, ya bisa jadi yang pertama lebih utama. Jadi yang paling utama itu yang paling sempurna dalam pelaksanaannya. Ya, intinya sholat di malam hari itu juga pintu kebaikan. Ini pintu kebaikan tambahan ya setelah rukun Islam yang 5 tadi. Saum, sedekah, sholat. Itu disingkat 3 shot. Nah, itu 3 shot itu ibadah tambahan. Kalau antum memperbanyak tambahan ibadah selain rukun Islam, tambahkan 3 shot. Banyak saum, Daud atau Senin Kemis atau yang lain. Sama apa? Sedekah, perbanyak sedekah. Ya, sering-sering sedekah walaupun sedikit lebih bagus daripada banyak terus sekali saja langsung habis. Dikit-dikit biar sering tiap hari sedekah. Kemudian apa? Salat. Perbanyak salat malam terutama. Nah, itu orang kalau perbanyak amal begitu derajat di surganya lebih tinggi daripada yang sekedar rukun Islam doang. Tsummatala, kemudian Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan jauh lambung-lambung mereka dari tempat pembaringan. Ngapain? Terjaga sholat malam. Kalau yang dekat pembaringan tidur. Nah, Allah memuji orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Sampai pada firman Allah ya'malun. Jadi jazaan bima kanu ya'malun. Jadi surga itu balasan dari apa yang mereka amalkan. Surga bukan sekedar hadiah karena kita berilmu. Tidak cukup orang sekedar tahu, hafal Quran, hafal hadis masuk surga, enggak. Harus ada amal, ya. Surga balasan dari Allah, anugerah dari Allah dengan sebab amal soleh. Kemudian Nabi berkata lagi, ini memberikan himbauan lagi Nabi, ala ukhbirukum, maukah? Jadi kata maukah itu himbauan saja. Kalau mau ya mau, enggak ya enggak masalah. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kepadamu wahai Mu'ad, biroksil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi, dengan pimpinan urusan, kepala kan pimpinan, dan pilar-pilarnya dan puncaknya. Kepala, pilar, puncak. Itu kepala di mana ya? Ini kalau diibaratkan onta itu ada puncaknya, punuknya. Kepalanya di depan, pilarnya kaki-kakinya. Entahlah ini onta atau yang lain. Jadi Nabi memberikan anjuran ya untuk mengetahui 3 perkara. Kepala urusan, pilar-pilarnya, dan punuknya, puncaknya. Maka kata Mu'ad, qultu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Siapa yang enggak mau dikasih kebaikan? Kemudian kata Rasul amri al-islamu. Jadi pimpinan urusan itu Islam. Kamu punya urusan apapun, kalau nggak punya Islam nggak ada gunanya. Seperti onta nggak ada kepalanya, mati. Kemudian pilar-pilarnya adalah sholat. Kalau rumah nggak ada pilarnya, ambruk, nggak disebut rumah.
Wa dirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Atapnya adalah jihad. Maka orang yang punya pilar tapi enggak punya atap, bocor, panas. Rumah enggak punya atap, belum selesai dibangun itu. Jadi belum menjadi bangunan Islam yang indah. Maka bangunan Islam antum akan indah ketika antum punya jihad. Semua kita berjihad. Ya, hidup itu harus capek. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an-na'imu la yudraku bin na'imi. Kenikmatan itu tidak diraih dengan kenikmatan. Maksudnya apa? Kenikmatan surga tidak diraih dengan kenikmatan dunia. Jadi kalau antum mau kenikmatan surga, harus jerih payah di dunia, bahkan jihad, berkorban di dunia. Antum dapat kenikmatan di akhirat. Kalau antum maunya di dunia nikmat, ya senang-senang, neraka. Kenikmatan akhirat tidak diraih dengan kenikmatan dunia. Lihat para nabi, hidupnya capek. Lihat para sahabat, hidupnya penuh dengan perang, jihad mereka. Rasulullah sekitar 8 atau 9 tahun, 8 tahun saja itu di Madinah, perangnya hampir sekitar 30-an kali. Jadi di rata-rata setahun 3 kali lebih perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sahabat lebih dari itu. Kadang Rasul ngutus, Rasul nggak ikut. Jadi hidup mereka hidup perang. Kayak rakyat Palestina sekarang. Itulah hidup yang berkah, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang hari-hari sering perang, nggak pernah berpikir hidup lama di dunia. Bentar lagi mati. Ngapain bikin istana megah-megah, bentar lagi dibom. Sudah. Hidup itu untuk akhirat. Kebanyakan kita masih hidup untuk dunia karena nggak mikirin jihad. Kemudian apa? Rasul memotivasi lagi. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Maukah aku kabarkan kepadamu dengan kunci dari semua itu? Kunci sukses untuk bisa menjalankan semua itu. Apa itu? Bala ya Rasulullah. Baiklah wahai Rasulullah. Maka Rasul memegang lidah. Enggak tahu ini lidahnya Mu'ad atau lidah Rasul ya. Wallahu a'lam. Kemudian Rasul mengatakan, kufa alaika hada. Kemudian lidah Mu'ad karena bilang alaika. Tahan inimu. Tahan inimu. Kita megang lidah orang ya, insyaallah. Tapi kalau megang punya sendiri pun bisa. Tahan inimu ya, bisa juga. Tapi nggak bisa ngomong kalau ditahannya. Tahan inimu. Kemudian apa? Mu'ad bertanya lagi, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wa innal mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita katakan? Jadi harus tahan ngomong. Apa kalau ngomong itu bisa dihukum? Rasul agak marah. Maka Rasul mengatakan, sakilat ka umuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan kamu wahai Mu'ad. Ini ucapan tapi tidak dimaksudkan maknanya. Sekedar ucapan yang mengandung umpatan gitu. Mencela gitu. Kamu kok gitu maksudnya. Ibumu kehilanganmu. Wahal yakubun nasa fil nari. Bukankah manusia dijerumuskan ke dalam neraka ala wujuhim. Dengan wajah mereka ditarik di bawah. Atau pada manakhirihim. Lubang hidung mereka di bawah. Ila hasaidu alsinatihim, tidak lain karena hasil panen lidah mereka. Jadi yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah apa? Ucapan manusia, lidah manusia ini paling banyak menyebabkan orang masuk neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Qala Al-Ustaz Agus Hasan Basri hafizahullah, al-hadits aslun fi jawami asbabis sa'adah. Hadis ini pokok dalam segenap sebab-sebab kebahagiaan. Faedahnya yang pertama, penetapan adanya surga dan neraka. Ini jelas. Dua, anna najah minan nar wa dukhulil jannah asbaban. Anna lin najati. Untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga itu ada sebab-sebabnya.
3. Sebab-sebab ini hanyalah diketahui dengan berita dari Rasul-Rasul. Hanyalah diketahui dari berita para Rasul. Ya, kalau kita khusus Rasul terakhir ya, tidak masalah. Nggak harus tahu dari Rasul-Rasul yang lain. Antum tahu saja berita dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana masuk surga, itu sudah sangat mencukupi. 4. Besarnya perkara sebab-sebab ini. Besarnya perkara sebab-sebab ini. Wa nasyaqatun illa ala man yassarahu Allahu alaih, dan dia itu sulit kecuali atas orang yang Allah mudahkan kepadanya. Dan ini sebagai saksi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sulit atau hal-hal yang dibenci. 5. Bahwa sebab-sebab bahagia di akhirat, sebab-sebab bahagia di akhirat adalah perkara penting yang paling penting. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada bahagia di akhirat. Kebanyakan orang mencari bahagia di dunia. Sedikit sekali yang mencari bahagia di akhirat. Padahal siapa yang mencari bahagia di akhirat, otomatis dunia dapat. Dan siapa yang mengejar bahagia dunia, belum tentu dapat bahagia akhirat. Bahkan dunia pun nggak dapat. Kalau orang mengejar bahagia dunia dengan meninggalkan Islam, dua-duanya nggak dapat. Jadi bahagia itu dengan mengamalkan Islam. Nah itu dapat bahagia akhirat, dunia dapat. Kemudian 6. Anna minal hazm wal aql al-ihtimam bima'rifati hadil asbab. Termasuk tekad dan akal yang kuat. Termasuk tekad dan akal yang kuat adalah memperhatikan sebab-sebab ini. Memperhatikan sebab-sebab ini. 7. Keutamaan Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Di antaranya karena ketinggian cita-citanya. Ketinggian cita-cita beliau. Dari mana kita tahu? Di mana beliau tidak meminta urusan dunia. Di mana beliau tidak minta urusan dunia, tapi minta bahagia akhirat, selamat di akhirat. Jadi orang-orang yang paling tinggi cita-citanya adalah yang mengejar akhirat. Kalau yang mengejar dunia itu cita-cita rendah. Maka ini juga bisa dilihat dari doa-doa antum ya. Saya yakin antum semuanya berdoa. Lihat doa-doanya, lebih banyak minta dunia atau minta akhirat? Lebih banyak minta dunia atau minta agama? Kalau lebih banyak minta agama berarti cita-cita antum tinggi. Kalau lebih banyak minta dunia, cita-cita antum masih rendah. Dan ini layak dilakukan oleh Mu'adz ya, bertanya seperti itu karena beliau adalah salah satu dari ahli fikihnya sahabat radhiyallahu anhum. Beliau salah satu fuqaha.
dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga beliau dipilih oleh Nabi untuk menjadi utusan dakwah ke negeri Yaman. Nabi mengutus dai itu nggak sembarangan ya. Ada sekarang satu golongan yang suka mengutus pasukan-pasukan dakwah, tapi bukan orang-orang yang berilmu. Ini bahaya ya. Kecuali kalau dakwah ke negeri kafir, kemudian banyak orang masuk Islam, ya itu bagus. Jadi kalau dakwah di tengah-tengah orang Islam ternyata nggak punya ilmu, bahaya. Jadi diutus sebagai dai ke negeri Yaman, sebagai mufti dan sebagai qadhi di sana. 8. Penetapan takdir. Penetapan takdir. Sembilan, beramal dengan sebab-sebab kebahagiaan. Beramal dengan sebab-sebab kebahagiaan. Beramal dengan itu artinya mengamalkan bahasa kita ya. Arabnya pakai bi. Mengamalkan sebab-sebab kebahagiaan itu terjadi hanya dengan pemudahan dari Allah. Itu terjadi dengan pemudahan dari Allah. Allah yang beri kemudahan. Itu hanya terjadi dengan pemudahan dari Allah. Sepuluh, pokok dari sebab-sebab keselamatan adalah rukun Islam yang 5. Pokok dari sebab-sebab keselamatan adalah rukun Islam yang 5. Kemudian 11, pokok dari agama adalah beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu. Pokok dari agama adalah beribadah pada Allah semata tanpa sekutu. Kemudian 12, anna a'dama wajibin ba'da tauhid. Kewajiban yang paling agung setelah tauhid adalah sholat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian saum dan haji. Sebagian riwayat mendahulukan saum, sebagian riwayat mendahulukan haji. Tapi zakat setelah sholat. Saum haji ini ada perbedaan pendapat. 13. Ibadah itu terbagi 2. Ibadah itu terbagi 2. Ada yang fardu, ada yang nafilah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. 14. Ketika Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan. Ketika Allah membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan agar mereka mendapatkan ampunan dan pahala. 15. Keutamaan saum, sedekah dan salat di tengah malam. Salatnya yang tengah malam ya. Jangan sedekah tengah malam nanti dikira maling. Apalagi saum tengah malam, itu saum yang bid'ah ya. Enggak ada saum tengah malam. Definisi saum apa?
ibadah dengan menahan pembatal-pembatal yang berupa makan, minum, jima dan lain-lain. Dari kapan? Sejak fajar sampai maghrib. Itu namanya apa? Fajar sampai maghrib. Hah? Namanya apa dari fajar sampai maghrib? Namanya waktu apa? Siang. Siang. Jadi puasa malam hari bid'ah. Nggak ada puasa kok malam hari. Ini 3 shot ya. 3 shot ini ibadah tambahan. Kalau antum memperbanyak ibadah tambahan 3 shot itu. Perbanyak 3 shot. Dan yang paling utama sholat ya. Dari 3 ini sholat memang seperti rukun Islam. Sholat paling utama setelah tauhid. Dalam sholat itu ada tilawah Quran, ada zikir, ada doa, ada gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Lengkap. Ya, ibadah paling lengkap. Ada dohir, ada batin. Ada ucapan, ada gerakan. Kemudian 16. Saum adalah benteng bagi hamba dari keburukan dan adab. Saum adalah benteng bagi hamba dari keburukan dan adab. Keburukan dunia. Jadi kalau antum rajin saum, tidak banyak maksiat. Tidak tergambar ya, ahli saum terus ahli zina gitu. Enggak. Kalau orang ahli saum kemungkinan jauh dari zina. Kalau orang rajin saum kemungkinan jauh dari konsumsi haram. Jadi yang merasa sulit menghindari pacaran atau zina, banyak-banyak saum. Itu solusi dari Nabi. Pemuda yang nggak sanggup nikah, maka apa? Disuruh banyak saum. Fa'alai bis saum. Itu disebut saum syabab, saum pemuda. Berapa lama